الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di Jumat yang mulia ini, khatib ingin berwasiat pada diri pribadi khatib sendiri dan khususnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pemandangan yang hampir selalu kita temui tiap momen menjelang pergantian tahun, yakni banyak orang-orang larut dalam sukacita hingga kadang merasa perlu untuk merayakannya dengan kegiatan-kegiatan khusus. Tahun baru seolah menjadi saat-saat yang paling dinanti. Di detik-detik pergantiannya pun nyaris setiap orang rela berjaga, lalu meluapkan rasa bahagia dengan aneka petasan, kembang api atau sejenisnya ketika saat-saat yang ditunggu itu tiba. Berbahagia terhadap momen-momen tertentu merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Begitu pula dalam momen pergantian tahun ini, yang menjadi pertanyaan justru, sudah pada tempatnyakah kebahagiaan itu diekspresikan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia diberikan kesempatan hidup di dunia untuk mencapai tujuan-tujuan akhirat. Sebagaimana agama Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti digarap serius untuk masa panen di akhirat kelak. Karena itu, sifat waktu di dunia adalah sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi. Agama Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan di dunia. Dua kehidupan tersebut dikontraskan sebagai dua jenis waktu yang sejati dan tidak sejati. Di dalam Al-Quran dilukiskan kehidupan dunia dengan istilah tempat permainan belaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau dan main-main,
bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini layaknya sebuah permainan. Redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan di dunia ini tidak sejati, tidak kekal, dan penuh dengan tipuan. Karena itu, maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan di akhirat. Lantas, apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidup di dunia ini kita berkualitas? Al-Quran telah memberikan garis bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Pengertian ibadah itu pun sangat luas, tak sekedar ritual kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, ataupun sejenisnya, melainkan meliputi pula kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan dan manfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya di dunia, maka sesungguhnya ia sedang menghampiri suatu kerugian yang besar. Sebagaimana yang ia nyatakan dengan mengutip hadis dalam kitabnya Ayyuhal Walad yang berbunyi, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi wa an amra'an dhahabat sa'atun man 'umri fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah la jadidu an taqula alaihi hasrutuh. Yang artinya pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah. Dan satu saat saja yang seseorang menghabiskannya tanpa ibadah, maka sudah pantas ia menerima kerugian berkepanjangan. Dari penjelasan ini, kita patut memikirkan ulang tentang hakikat perayaan tahun baru ini. Momen tahunan ini seyogyanya disikapi secara wajar dan tepat. Kebahagiaan terhadap tahun baru semestinya diarahkan kepada rasa syukur kita terhadap masih tersisanya usia kita ini. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna, dan perilaku hidup di dunia kita ini. Tahun baru ini lebih tepat menjadi momen muhasabah atau berintrospeksi diri dan islah untuk perbaikan. Sebuah kata-kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam patut menjadi renungan kita bersama. Rubba umrin itta'asat maduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaruhu kasiratun imdaduhu. Yang artinya, kadang umur berlangsung panjang namun manfaatnya kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaatnya sungguh berlimpah. Semoga kita menjadi pribadi yang orang-orang mampu menunaikan sisa usia kita dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر